Shalom keluarga damai. Puji syukur kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat dan sukacita. Mari kita awali pagi ini dengan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera. Sebelumnya marilah kita mulai dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau berikan. Saat ini kami memohon berkat dan tuntunan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk menjalani kehidupan yang penuh berkat. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Samas pagi ini terambil dari kitab Roma 5 ayat 6-11 dengan judul Hasil Pembenaran yang berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdurhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Warga damai yang terkasih, dari bacaan di atas kita bisa belajar tentang kasih Allah kepada orang berdosa untuk diselamatkan dan dibenarkan oleh kematian dan darah Kristus. Jika kita melihat hidup manusia lama sebelum pembenaran oleh darah-Nya adalah masih lemah, sebagai orang-orang durhaka, masih berdosa, dan masih menjadi seteru. Dalam kondisi seperti ini, manusia akan tetap hidup dalam ketidaktaatan kepada Allah dan terus hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Dalam hidup seperti ini, kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk keluar dari kondisi itu. Seperti sebuah ilustrasi, jika ada seseorang yang tercebur ke dalam danau yang berlumpur, pasti akan meronta dan bergerak untuk keluar dan menyelamatkan diri dari kubangan lumpur itu. Karena tidak ada tempat berpijak untuk kakinya, maka semakin orang itu banyak bergerak, semakin tenggelamlah dan masuk ke dalam lumpur itu. Orang itu akan selamat hanya jika ada orang lain yang berada di atasnya atau yang berdiri di tanah yang keras untuk menariknya ke atas dengan bantuan tali atau tongkat di tangannya. Sama seperti orang berdosa, semakin kita berusaha untuk keluar dari dosa kita, semakin menunjukkan ketidakmampuan untuk menyelamatkan diri. Karena dalam kungkungan dosa, manusia tidak dapat berbuat benar seperti perintah Allah. Hanya dengan kuasa Allah yang lebih tinggi dan darah dan kematian Yesus Kristus, kita bisa diselamatkan dari lumpur dosa dan durhaka itu. Warga damai, di sisi lainnya, Allah melihat ketidakberdayaan manusia yang masih lemah itu, sehingga Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan memberikan anak-Nya yang tunggal untuk mati bagi kita, orang-orang durhaka dan berdosa ini. Seperti dalam ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kasih Allah dan kematian Kristus untuk kita ini merupakan anugerah terbesar bagi kita, yang sebagai manusia berdosa, bagiannya adalah murka Allah.
dan tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan kasih-Nya. Anugerah terbesar bagi kita adalah memperoleh sesuatu yang bukan bagian atau hak kita, tapi atas kasih-Nya kita bisa mendapatkannya. Selanjutnya, lewat kasih Allah dan kematian Kristus, kita menerima banyak hal yang sangat besar, yaitu kita berubah menjadi manusia baru hasil pembenaran oleh darah-Nya. Kita diselamatkan dari murka Allah. Kita yang dulunya masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Dan kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 9 dan 10. Setelahnya, bukan itu saja, kita bisa bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus yang telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu sekalian, lewat kematian dan darah-Nya, kita mendapatkan pembenaran, diselamatkan dari murka Allah dan diperdamaikan dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat firman di atas, kita memahami bahwa kematian Kristus, penderitaan Kristus di kayu salib, itu semua dilakukan untuk menebus dan menyelamatkan kita dari lumpur dosa dan durhaka. Saat ini marilah kita merenungkan, apakah kita telah memahami begitu besar anugerah Tuhan bagi kita lewat kasih Allah itu, kematian, penderitaan, serta darah Kristus. Apakah kita juga telah meresponnya secara pribadi dengan mempercayai dan meyakini akan anugerah itu? Selanjutnya, apakah kita telah membagikan sukacita ini kepada orang-orang lain dan orang-orang terdekat keluarga kita? Marilah kita mensyukuri anugerah kasih Allah dan keselamatan ini dalam hidup sehari-hari, dengan hidup dengan benar sesuai kehendak-Nya. Marilah kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh, sebagai wujud ucapan syukur atas kasih-Nya yang lebih dulu diberikan kepada kita. Marilah kita membawa keluarga dan orang-orang terdekat untuk memahami dan meyakini keselamatan yang hanya dari Allah lewat kematian Yesus Kristus. Dan akhirnya, marilah kita bermegah dalam Allah dan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur akan anugerah terbesar dalam hidup kami, lewat pembenaran dan pendamaian dari dosa kami ini, Tuhan. Ajar kami melayani dan bersaksi lebih sungguh sebagai syukur atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami lewat kematian Yesus Kristus. Selanjutnya kami memohon bimbingan-Mu untuk bisa menjalani hari baru yang dengan tetap hidup kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menjalani hari baru. Tuhan Yesus memberkati.